Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang gugus fungsional. Gugus fungsional berupa atom ataupun gugus atom, kumpulan atom yang berfungsi untuk memberi ciri khusus suatu kelompok senyawa karbon. Gugus fungsional berfungsi untuk menentukan karakteristik dan sifat dari senyawa karbon. Senyawa-senyawa dengan gugus fungsional sama akan memiliki karakteristik dan sifat-sifat yang serupa. Senyawa-senyawa dengan gugus fungsional yang sama masuk dalam satu deret homolog senyawa karbon. Gugus fungsional mempunyai sifat aktif. Pada saat kita mereaksikan suatu senyawa, maka bagian gugus fungsional inilah yang akan reaktif dalam reaksi. Ketika senyawa karbon direaksikan dengan zat lain, maka bagian gugus fungsi yang akan mengalami perubahan. Nah, beberapa macam gugus fungsional akan kita pelajari di sini. Yang pertama, gugus fungsional halogen, X halogen. Senyawa dengan gugus fungsional halogen bisa FCl, Br, I masuk dalam deret homolog alkil halida atau haloalkana dengan rumus umum senyawanya RX. Jadi sini halogen terikat pada alkil. Alkil berasal dari alkana yang kehilangan satu atom H, sehingga bisa kita sebut juga bahwa senyawa alkil halida ini berasal dari alkana di mana satu atom H atau lebih diganti oleh halogen. Contoh ini CH3Br, CH3 metil dari metana yang kehilangan satu H, metil bromida atau bromometana. Ada di sini satu kloro, Cl-nya di C nomor 1, C ujung, satu kloro butana, C-nya 4. Di sini ada 2 kloro, 2 metil propana. Kloro ditaruh di depan karena pada urutan abjad huruf C itu lebih dahulu dibanding huruf M, sehingga metilnya belakangan. Di sini ada 2 halogen terikat. Klor ada di C ujung, C nomor 1, ada brom di C nomor 2. Tapi karena menurut abjad B pada brom, huruf B pada brom itu lebih dahulu dibanding huruf C pada klor, sehingga 2 bromo, 1 kloro, pentana, 3 iodo, heksana. Gugus fungsional berikut gugus OH, gugus hidroksil OH. Senyawa dengan gugus fungsional OH masuk deret homolog alkil alkohol atau alkanol dengan rumus umum senyawanya ROH. Contoh CH3OH. Namanya kalau kita pakai alkil alkohol, alkil dengan 1C namanya metil alkohol, metil alkohol. Atau kita pakai nama alkanol dari alkana, A-nya diganti ol. Alkana dengan 1C itu metana, maka kalau 1H diganti oleh OH namanya jadi metanol. Ini ada 1, 2 gugus OH ada di C nomor 2, total C induk ada 3, maka namanya 2 propanol. Propanol dari propana. 2 butanol. Olnya gugus alkoholnya ada di C nomor 2. 2 butanol. Di sini. Nah, gugus OH dalam kita nanti memberi nomor pada C di rantai induk, gugus kita harus memulai dari ujung di mana gugus OH mendapatkan nomor yang kecil. Kalau kita mulai dari ujung bawah di sini, gugus OH di nomor 4, walaupun di nomor 2 kita menemukan metil. Tapi OH-nya jadi nomor 4. Kalau kita mulai dari ujung kanan ini, OH ada di nomor 2.
Maka yang benar kita memulainya dari ujung kanan supaya OH mendapat nomor kecil. Senyawanya kita kasih nama. Ada cabang metil di C nomor 3 dan 4. 3, 4 dimetil. Gugus OH-nya di C nomor 2. 2. Total serantai induk ada 5. Pentanol. 3, 4 dimetil 2 pentanol. Di sini ada cabang metil nomor 3, cabang etil di C nomor 4. E lebih dulu dibanding M, maka 4 etil, 3 metil, 2 heksanol. Gugus fungsi O. Senyawa dengan gugus fungsi O masuk deret homolog alkoksi alkana atau eter. Rumus umum di sini O, gugus O diapit 2 buah alkil, 2 buah R. Contoh, atom O, gugus fungsi O diapit oleh metil dan oleh etil. Maka penamaannya kalau mengikuti alkoksi alkana, yang menjadi alkana itu alkil yang C-nya lebih banyak. Jadi ini jadi alkananya, yang C1 menjadi alkoksinya. C1 dari metana karena jadi alkoksi jadi metoksi etana. Atau etil, metil, eter. Jadi nama alkil disebut diikuti kata eter. Etil lebih dahulu karena E mendahului M. Di sini ada gugus eter O diapit oleh 2 buah alkil yang sama. Sama-sama etil ya. Sehingga kita bisa kasih nama etoksi etana atau etil eter disingkat dietil eter. Yang jadi alkana yang punya C lebih banyak. Jadi ini jadi alkananya, ini jadi alkoksinya. Berada di ujung sehingga ada di nomor 1. 1 etoksi propana. Lalu di sini 2 etoksi alkoksinya, etoksinya ada di C nomor 2. 2 etoksi propana. Etoksinya ada di nomor 1, 1, 2. Ada 1 etoksi 2 metil pentana. Gugus fungsional CO, gugus karbonil CO. Senyawa dengan gugus fungsional CO ini masuk deret homolog alkanon atau keton dengan rumus umum senyawanya RCOR. Gugus karbonil diikat 2 buah alkil. Contoh CH3CO CH3. Alkanon jumlah C-nya 3 namanya propanon. Keton dengan jumlah C3 dengan posisi seperti ini disebut metil keton, disingkat dimetil keton. 2 propanon ya, dimetil keton. 3 pentanon atau dietil keton. 2 pentanon, metil propil keton. 2 butanon, etil metil keton. Ada ini rantai induknya. Gugus ketonnya di C nomor 1, 2, 3 di C nomor 3. Di C nomor 2 ada cabang metil. C nomor 4 juga ada cabang metil. 2, 4 dimetil. 3 heksanon. Gugus fungsi selanjutnya gugus COH. Senyawa dengan gugus fungsional COH
masuk deret homolog alkanal atau aldehid. Rumus umum senyawanya RCOH. Contoh CH3COH. Total C-nya 2. Alkanal dengan C2 namanya etanal atau asetaldehid. Metilaldehid, asetaldehid. Lihat contoh lain. Alkanal, gugus aldehid COH dengan C1 metanal. Nama trivial formaldehid. Nama resmi nama IUPAC. C2 gugus aldehid namanya etanal, asetaldehid. Gugus aldehid C3 propanal. C4 butanal. Gugus aldehid selalu berada di C ujung. C nomor 1. Gugus aldehid selalu menjadi C nomor 1. Gugus aldehid selalu berada di ujung. Sehingga ini gugus etil ada cabang etil di C nomor 2. 2 etil pentanal. Gugus fungsi COOH. COOH ciri khusus dari deret homolog asam alkanoat atau asam karboksilat. Rumus umumnya RCOOH. Contoh CH3COOH. Ada COOH, ciri khusus asam karboksilat, gugus fungsional asam karboksilat. Dengan total C2 namanya asam etanoat atau asam metana karboksilat. Ini dengan 3C asam propanoat, asam etana karboksilat. Total C-nya ada 4, cabang metil di C nomor 3. Asam 3 metil butanoat. Asam butanoat, asam propana karboksilat. Asam 2,3 dimetil butanoat. Gugus fungsi terakhir, gugus COO. Gugus COO itu ciri khusus dari deret homolog ester atau alkil alkanoat. Dengan rumus umum senyawanya RCOOR. Contoh C2H5COO CH3. Namanya metil, jadi alkilnya yang ada di sini ya, metil propanoat, total C3. Alkil alkanoat ya, gugus ester. Nih contohnya ada etil etanoat. Ini ada etil propanoat. Ada metil butanoat. Ada metil propanoat. Nah, ini beberapa senyawa dengan gugus fungsional. Silahkan dipelajari, diulang-ulang. Selanjutnya tugas kalian adalah membuat rumus struktur dari senyawa-senyawa yang sudah diketahui namanya. Ada 6 soal. Satu ada punya ciri ol ya. Nah, ada alkoksi di sini dan seterusnya. Tugas kalian membuat rumus struktur dari nama senyawa-senyawa ini. Jawaban dikirim melalui e-learning. Demikian bahasan kita, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.